Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Untuk anak-anakku yang tercinta, kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, dan 11 MIPA 6 yang saya cintai. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, jauh dari wabah corona, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, rasanya saya tidak puas kalau hanya mengirimkan PPT saja, kalau saya tidak menerangkan. Pada kesempatan ini, saya akan terangkan larutan penyangga. Larutan penyangga disebut juga larutan dapar, disebut juga dengan larutan buffer. Pengertian larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH akibat penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau karena proses pengenceran. Kemudian larutan penyangga juga bisa didefinisikan sebagai larutan yang mengandung asam lemah atau basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Saya ulang lagi, larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya, atau basa konjugasinya saya ganti garam. Larutan yang mengandung asam lemah dan basanya. Di sini mengandung asam lemah ini, atau basa lemah dan garamnya. Di sini berarti mengandung basa lemah. Macam-macam larutan penyangga. Larutan buffer atau larutan penyangga yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau asam lemah dan garamnya disebut penyangga asam. Contohnya CH3COH dan CH3COONA. Ini disebut dengan penyangga asam, mempunyai rumus konsentrasi H positif sama dengan Ka, konsentrasi asam per basa konjugasinya. Contoh, berapa pH campuran yang terdiri dari 50 ml larutan CH3COH 0,2 M dan 50 ml CH3COONA 0,1 M bila Ka 10⁻⁵. Coba perhatikan di sini, nanti contoh 1 dan contoh 2 ada perbedaannya. Perhatikan di sini kembali. Contoh 1 ini terdiri dari CH3COH. Kita tahu CH3COH adalah asam lemah. Dan CH3COONA adalah garam. Atau di sini bisa juga dengan basa konjugasinya. Lebih mudah kalau saya menyebutkan adalah garam yang mengandung asam lemah di sini. Jadi campuran yang terdiri dari asam lemah dan garamnya. Karena beda nanti dengan contoh yang kedua. Jadi kalian harus benar-benar menganalisis yang ini. CH3COH dan CH3CONA. Asam lemah dan garamnya. Kalau contoh yang kedua beda lagi. Dari sini, dari yang kita diketahui volume dan konsentrasi, kita jadikan ke mol. 50 ml CH3COH 0,2 M. Mili dijadikan liter, jadi kalikan 10⁻⁵. 50 kali 10⁻⁵. 0,2, 2 kali 10⁻⁴. 50 kali 2, 100. 10⁻⁵ kali 10⁻⁴, 10⁻⁴. Nah, sehingga menjadi 10⁻⁴ 100 itu 10⁻2, 10⁻⁴ kali 10 kali 2 menjadi 10⁻⁴ mol. Atau bisa juga dijadikan 10 kali 10⁻⁵. 10 kali 10⁻⁵ mol. CH3CONA 50 ml 0,1 M. Kita jadikan mol, 50 kali 10⁻⁵ jadikan liter, 0,1 10⁻⁴ M tadi seperti ini jadikan desimal.
sehingga 50 kali 1 50, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 1 10 pangkat min 4, sehingga disederhanakan menjadi 5 10 pangkat min 3. Nah, tadi sudah saya kemukakan, di sini adalah campuran asam lemah dan garam. Sekali lagi diingat, ini adalah garam dan asam lemah. Kita masukkan ke rumusnya karena sudah ada, oh ya sebelumnya ini volume totalnya 100 ml. Masukkan ke dalam rumusnya, kita cari konsentrasi dulu, ya 10 pangkat min 2M, sini 10 pangkat min 2M, mol, per 10 pangkat min 1 volume total, sehingga 10 pangkat min 1M. Garamnya, konsentrasi garamnya juga 5 10 pangkat min 3, ini, per volume total, sehingga ketemunya 5 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke rumusnya, Ka-nya tadi 10 pangkat 5, konsentrasi CH3COH 10 pangkat min 1, konsentrasi CH3CONA 5 10 pangkat min 2. Sehingga di sini 10 pangkat min 6 per 5 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya ke atas berarti menjadi 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4. Kemudian ini tinggal 1/5. 1/5 itu berarti 0,2. 0,2 kali 10 pangkat min 4. Atau juga disebut juga 2 kali 10 pangkat min 5. Baru jadikan pH. Kita sudah hafal ini, kalau 2 10 pangkat min 5 berarti pH-nya adalah 5 10 pangkat min 2. Contoh yang kedua, mohon diperhatikan. Kalau tadi adalah campuran asam lemah dan garamnya, CH3CONA, CH3COH, dan CH3CONA. Kalau di sini yang kedua adalah CH3COOH dan KOH. Jadi beda. Kalau tadi CH3COH asam lemah, CH3CON adalah garamnya mengandung CH3COH. Kalau di sini adalah contoh yang kedua adalah CH3COH asam lemah dan KOH. KOH ini. Karena kita tahu adalah termasuk basa kuat karena K-nya mengandung golongan 1, basa kuat. Jadi belum masuk ke penyangganya karena penyangga adalah asam lemah dan garamnya atau basa konjugasi. Ini bukan basa konjugasi, tapi basa kuat untuk garam. Jadi kita reaksikan dulu asam lemah dengan basa kuat. Sebelumnya kita carikan mol. Mol CH3COH 25 jadikan liter 12 ml. Konsentrasinya 0,2 jadikan desimal. 25 kali 2 50, 10 pangkat min 3 kali 21 10 pangkat min 4. Saya juga 5 10 pangkat min 3. KUH-nya basa kuat. Sama cari molnya. 25 10 pangkat min 3 10 pangkat min 1 sehingga 25 10 pangkat min 4 sama dengan 2,5 10 pangkat min 3. Kita masukkan ke reaksinya. Mula-mula kita masukkan 5 10 pangkat min 3 CH3COH-nya, KOH-nya 2,5 10 pangkat min 3 mol. Yang bereaksi. Nah, yang bereaksi tentunya yang bereaksi ini kita jadi ini kan sudah tetap tadi sudah sama. Dan kalau kamu mau mencoba soal juga sama, ini harus sama pangkatnya. Nah, yang bereaksi tentunya yang kecil, ini 2,5 dengan 5. Yang kecil adalah 2,5, jadi yang bereaksi adalah yang 2,5. Nah, juga perlu diingat, koefisiennya harus sama. Ini 1, di sini 1. Jadi kalau 2, nah beda lagi nanti. Nah, 2,5 yang bereaksi, ini juga yang terbentuk CH3COH-nya adalah 2,5 10 pangkat 3, 2-nya 2,5 10 pangkat min 3. Setelah reaksi, berarti tinggal 2,5 CH3COH 10 pangkat min 3, KUH-nya habis, dan CH3COH-nya 2,5 10 pangkat min 3, H2O-nya 2,5 10 pangkat min 3 mol. Disinilah
Sudah terlihat di sini ada setelah sisa ada tinggal CH3COOH dan CH3CONA ini. Nah, ini yang disebut dengan larutan penyangga, campuran asam lemah dan garamnya. Ini kita termasuk penyangga asam. Kita masukkan ke rumusnya, konsentrasi H positif Ka kali konsentrasi asam per basa konjugasinya atau konsentrasi asam per garamnya. Kita masukkan Ka-nya 10/4-5, asamnya konsentrasi 2,5 10/4-3, 2 10/4. Di sini sebenarnya kan tadi kita masih dalam keadaan mol. Nah, karena ya ini langsung saja tidak usah jadikan konsentrasi juga tidak apa-apa, karena perbandingan mol sama dengan perbandingan konsentrasi. Karena sama kita coret sehingga tinggal konsentrasi H positifnya 10/4-5. Otomatis pH-nya sama dengan 5. Semoga jelas ya anak-anakku. Sekarang larutan buffer yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya atau basa lemah dan garamnya disebut dengan penyangga basa. Contohnya NH4OH dan NH4Cl. Rumusnya hampir sama, hanya saja diganti H positifnya diganti OH-, Ka-nya diganti Kb. Di sini adalah tadi basa, asam ini menjadi basa. Ini asam konjugasinya diganti tadi basa konjugasinya diganti asam konjugasinya. Atau konsentrasi basa per garamnya. Contoh, berapa pH campuran yang terdiri dari 50 ml larutan NH4OH 0,1 m dan 50 ml NH4 2 kali SO4 0,1 m bila Kb 10⁻⁵. Kita analisa. Jadi jangan langsung dimasukkan, kita analisa dulu. Oh, ini adalah NH4OH. NH4OH termasuk basa lemah. NH4 2 kali SO4. Ini adalah garam. Garam yang mengandung basa lemah tadi. Oh, berarti dalam reaksi ini sudah langsung menunjukkan bahwa contoh ini adalah larutan penyangga. Karena terdiri dari NH4OH basa, lemah, dan garamnya atau asam konjugasinya. Jadi kita bisa masuk langsung ke reaksi ini, rumus ini. Sebelum ke rumus ini, kita jadikan mol. Mol NH4OH. Jadi 50 ml dijadikan liter, 0,1 m ketemunya sekian. NH4 2 kali SO4, 50 ml jadikan liter, dan 0,1 10⁻⁵ ketemunya sekian. Nah, di sini kita lihat NH4 2 kali SO4. Ini adalah garam yang bervalensi 2. Karena kita tahu asamnya H2SO4, maka garam yang terbentuk NH4 2 kali SO4. H2SO4 termasuk asam bervalensi 2, berarti garamnya yang terbentuk juga garam bervalensi 2. Nah, kita ionisasikan dulu NH4 2 kali SO4. Di sini ada 5 10⁻⁵, berarti NH4-nya ada 2 kalinya. Kita masukkan ke rumusnya. Bisa juga kita jadikan konsentrasi juga boleh. Tapi kan konsentrasi di sini nanti perbandingannya sama, perbandingan mol sama dengan perbandingan konsentrasi. Maka untuk lebih cepat kita masukkan saja di sini perbandingan mol, tidak usah perbandingan konsentrasi, terlalu lama. Nah, kita masukkan di sini basanya adalah 5/10⁻⁻3 dengan garamnya yang ini yang hasil terionisasi. Berarti 10 kali 10⁻⁻3 adalah 10⁻⁻2. Tunggu, ini masih tetap 5 10⁻⁻3 10 pangkat 10⁻⁻3 di sini.
Perubahan 3-nya dicoret, 5, 10 berarti adalah setengah, berarti ketemunya adalah setengah 10 pangkat min 5. Atau 5, 10 pangkat min 6. Karena di sini OH min berarti POH. POH-nya berarti min log 5, 10 pangkat min 6 atau 6 min log 5. Biasanya yang ditanyakan adalah pH-nya. Kayaknya tinggal 14 dikurangi 6 min log 5. Ya. Atau 8 plus log 5. Contoh yang kedua. Jika 50 ml larutan NH4OH 0,2 m dicampur ke dalam 50 ml HCl 0,1 m, hitung pH campuran yang terjadi. Jika Kb-nya 210 pangkat min 5. Jadikan mol. Biasanya 50 ml kalikan 10 pangkat min 3 liter, 2 10 pangkat min 1, sehingga ketemunya 50 ml kali 2 100, ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, bisa juga 10 kali 10 pangkat min 3 mol. HCl 50 ml dijadikan liter, konsentrasinya 0,1, 10 pangkat min 1, sehingga 5, 10 pangkat min 3. Sini tidak bisa langsung menggunakan langsung ke rumusnya. Kita tahu di sini adalah NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Ini bukan asam konjugasi. Asam konjugasi berarti yang mengandung lemah. Ini adalah asam kuat. Jadi kita belum bisa masuk ke rumusnya. Ini harus kita reaksikan. Kita masukkan mula-mula di sini. Yang bereaksi tentunya yang bereaksi yang kecil. Oh ya, saya lupa lagi. Ini harus ada perbandingan koefisiennya 1:1. Sehingga yang bereaksi 5 seperti ini. Nah, setelah reaksi tinggal NH4OH 5, 10 pangkat min 3, NH4OH-nya adalah 5, 10 pangkat min 3. Nah, ini yang disebut dengan larutan buffer atau larutan penyangga. Karena dalam sistem ini setelah reaksi tinggal NH4OH dan NH4Cl. Nah, campuran basa lemah dan garamnya. Karena ini termasuk penyangga basa, kita menggunakan rumus konsentrasi OH-. Kb kali konsentrasi basa per asam konjugasinya. Sini bisa kamu cari konsentrasi juga bisa, tapi terlalu lama, langsung saja ke molnya saja. Basanya 5, 10 pangkat 3 karena perbandingannya sama, 5, 10 pangkat min 3. Masukkan seperti ini, berarti ini sama dicoret, jadi tinggal OH-nya adalah 2, 10 pangkat min 5. 2, 10 pangkat min 5. Nah, itu berarti cari POH min log 2, 10 pangkat min 5 atau 5 min log 2. Kalau POH berarti cari pH, pH-nya 14 min dalam kurung 5 min log 2. Berarti pH-nya adalah 9 log 2. Nah, ini antara lain sistem penyangga, baik contoh dari penyangga asam maupun penyangga basa. Sekarang sifat-sifat larutan penyangga. pH larutan penyangga praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau proses pengenceran. Sifat yang kedua dari larutan penyangga adalah pH larutan penyangga berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Kalau terlalu banyak ini juga berubah, tapi kalau sedikit ada perubahan tapi sangat sedikit sehingga nanti diabaikan. Apabila asam kuat dan basa kuat ditambahkan menghabiskan komponen larutan penyangga, maka pH larutan akan berubah drastis. Yang ketiga, daya penyangga suatu larutan buffer tergantung pada jumlah mol komponen asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh,
Ada 100 ml larutan yang mengandung CH3COH 0,01 mol dan CH3CONA 0,02 mol. Ka-nya 10⁻⁻⁵. Tentukan pH larutan. pH larutan jika ditambah 0,01 mol HCl, pH larutan jika ditambah 0,001 mol NH4OH, dan pH larutan jika diencerkan dengan menambahkan air sebanyak 100 ml. Nah, ini pH larutan yang pertama, jadi ini pH larutan ini berapa? Ini bagaimana kalau ditambah asam sedikit, 0,001 itu kan sedikit. Kemudian diberi basa 0,001 dan diencerkan. Jadi dari mula-mula yang 100 diencerkan nanti menjadi ditambah air lagi 100 menjadi 200. Nah, kita cari dulu yang A. Berapa pH-nya? Karena ini di sini yang diketahui bukan konsentrasi, kita cari konsentrasi. Ini kan ininya 0,01 mol. Kalau contoh yang tadi itu kan semuanya M, ini jadi mol. Jadi cari konsentrasi. 0,01 mol per 0,1 karena volume keduanya ini adalah 100. 0,1 sehingga ketemunya 0,1 M. CH3CONA-nya 0,02 per volume totalnya 0,1 sehingga 0,2 M. Nah, ini adalah asam lemah dan garamnya. Sehingga kita bisa masuk ke rumus larutan penyangga langsung. Konsentrasi H positif, KI konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasinya atau garamnya. 10⁻⁵ tadi 0,1 per 0,2. 0,1 per 0,2 adalah setengah. Setengah kali 10⁻⁵. Setengah itu adalah 0,5 kali 10⁻⁵. Berarti bisa juga 5 10⁻⁶. H positifnya sudah tahu, tinggal berarti cari pH. Min log 5 10⁻⁶. Berarti pH-nya adalah 6 min log 5. 6 log 5, kalau lognya ini log 5 ini 0,0699 atau 0,7 mudahnya, sehingga pH-nya adalah 5,31 atau 5,3. Diingat-ingat, sini adalah pH-nya 5,31. Nah, bagaimana kalau ditambah pada sistem tadi? Nah, CH3COH ini mula-mula sekian, CH3CONA 0,02. Nah, ditambah HCl 0,01 berarti ditambah asam. Bagaimana pH-nya? pH awal sekian, kalau ditambah asam bagaimana? Karena penambahan asam, otomatis ini yang bereaksi adalah yang garam. Nah, bereaksi HCl akan bereaksi dengan garamnya. CH3CONA ada 0,2 mol, HCl-nya 0,01. Seperti ini. CH3COH-nya 0,01. Jadi di sini ada penambahan 0,01 HCl. Ini juga sama penambahan di sini 0,01. CH3COH-nya 0,01. Sehingga pada reaksi CH3CONA-nya 0,02 dikurangi 0,1 tinggal sekian. Karena bereaksi dengan HCl. HCl-nya habis. CH3COH-nya karena ditambah asam menjadi 0,01 mol. Nah, sinilah terjadi reaksi campuran penyangga CH3COH dengan CH3CONA. Kita masukkan ke rumusnya. Tinggal dimasuknya karena tadi mol, tidak usah jadikan konsentrasi juga tidak apa-apa. Kalau kamu jadikan konsentrasi nanti ya ketemunya sama. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan konsentrasi. Kita sederhanakan di sini 11 per biar ini 11 per 19 seperti ini. Berarti pH-nya min log 11 per 19 per 5 atau 5 min log 11 per 19. Nah, kalau dilihat di daftar log, nanti bisa kamu lihat di HP kalian.
Android kalian, 11/19 itu adalah min 0,24. Sehingga ketemunya adalah pH-nya 5,24. Padahal tadi berapa? Yang awal itu tadi kan 5,31 tadi. Nah, ini menjadi 5,24 kan selisihnya cuma sedikit. 5,31 dikurangi 5,24 berarti selisihnya 0,07. Nah, ini sedikit sekali. Maka ditambah sedikit asam, pH-nya dianggap tidak berubah karena dari tadi 5,31 menjadi 5,24. Ingat ini 5,21 ini dilihat lagi sebelumnya. 5,31 di sini, yang di sini nih 5,31 yang awal. Nah, jadi sekarang menjadi 5,24, selisihnya hanya 0,07. Nah, ini dianggap sedikit. Karena yang pokoknya ini tidak berubah. 0,0 kan 1/100. Sekarang yang ke C. Kalau ditambah basa. Semula-mula tadi 0,01, CH3CON 0,02 mol, ditambah basa 0,001 mol. Karena kalau ditambah basa beda lagi. Ini basanya akan bereaksi dengan asam CH3COH. Nah, seperti ini. Asamnya CH3COH 0,1, sini 0,001 NaOH-nya. Nah, maka yang bereaksi adalah NaOH-nya 0,01. Sehingga pada yang terakhir di sini CH3COH-nya yang terbentuk adalah 0,010 dikurangi 1 menjadi 0,09. Lalu habis CH3CONA-nya 0,21. Nah, disinilah terjadi campuran penyangga CH3COH 0,09 dan CH3CONA-nya 0,021. Kita masukkan ke rumusnya. Ka konsentrasi A positif, Ka kali konsentrasi asam per basa konjugasinya atau garamnya tadi 17 sekian, 10/5 kali 0,09 per 0,021 sehingga bisa diringkas menjadi 9/21. pH sama dengan min log 9/21 kali 10/5 atau 5 min log 9/21. 5/9/1 itu diperoleh 0,37 sehingga pH-nya adalah 5,37. Ternyata ditambah basa akan berubah dari tadi berapa? 5,31 ya menjadi 5,37. Selisihnya 0,06. Nah, ini juga dianggap sedikit. Intinya tidak berubah. Ditambah asam, sedikit basa, tidak berubah. Penyangga mempertahankan pH-nya. Karena bagaimana kalau diencerkan? Nah, mula-mula sekian, diencerkan ditambah air 100 ml. Sehingga volumenya tadi yang A tadi volumenya 100 ml. Campuran ini 100 ml. Sehingga volumenya menjadi 200 ml, 0,2 liter. Otomatis sekarang konsentrasinya berubah. CH3COH 0,01 mol per 0,2 liter sehingga menjadi 5/10⁻²2 M. CH3CONA-nya 0,02 mol per 0,2 mol. Oh, salah ya di sini liter ya, maksudnya liter. Sama dengan 10⁻1 M. Ini liter, ini bukan mol. Nah, sehingga kita masukkan ke rumusnya. Nah, K-nya 10/5, 5/10⁻², 5/10⁻1 menjadi 5/10⁻6. Berarti pH-nya adalah 6 min log 5 atau 6 min log 7 atau sama dengan 5,3. Sama seperti yang tadi yang pertama. Yang pertama kan ini kan dibulatkan 0,7. Kalau tadi 0,699 sama. Jadi walaupun diencerkan, pH-nya tidak berubah. Nah, itu antara lain, jadi larutan penyangga itu bisa menyangga, mempertahankan pH-nya. Tambah asam sedikit, basa sedikit, atau diencerkan, pH-nya
tidak berubah, sehingga kalau berubah hanya sedikit 0,0/100-nya. Nah, itu antara lain larutan penyangga. Saya kira sebelum membahas fungsi larutan buffer, kita akhiri saja dulu. Nanti fungsi larutan buffer ini kamu harus menyiapkan LKS-nya. Kita baca bareng-bareng LKS-nya, disiapkan LKS-nya. Saya kira pertemuan ini sampai ini dulu. Nanti kita lanjutkan pada fungsi larutan buffer. Selamat belajar, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ya. Satu Indonesiaku. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.